Terima kasih Bante. Selamat malam, nama budaya. Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Padmadiana Bante. Pertama tadi saya mendengar cerita dari Bante tentang adanya makhluk-makhluk peta ya Bante ya. Mungkin ada di peta watu Bante ya. Tidak kedengaran apa bagaimana? Kurang jelas mic-nya. Oh ya, tadi tentang makhluk-makhluk peta Bante ya. Mungkin dari peta watu Bante ya. Cerita-cerita tentang Bante Magdalena ini ya. Kedengaran jelas? Apa gak kedengaran suara saya? Kurang pelan. Karena gemah ya. Coba mic-nya gemah, agak ya? jauh. Oh gitu Bante. Mic-nya dijauhi. Iya Bante. Diturunin. Iya. Memang suara saya menggema kan Bante. Kadang-kadang orang-orang ini kan takut dengan hantu Bante ya. Karena mungkin sebenarnya buat takut itu pikiran Bante. Misalnya kemarin ada, ya kalau saya cerita jadinya nanti pada takut pada ke WC misalnya kan. Kayak Caifong misalnya kemarin waktu pertama kali ke sini mendengar ada ketika kamar kecil ada orang menyanyi misalnya Bante kan. Padahal tidak ada orang menyanyi di situ kan. Jadi kan sebenarnya kalau begitu cerita begini jadi takut gitu ke kamar mandi gitu kan Bante. Sebenarnya mungkin sih nggak ada apa-apa barangkali Bante ya. Jadi kan kadang-kadang ketakutan ini dibuat sugesti oleh pikiran sendiri. Kemarin juga kami sempat membawa ada istri saya yang bawa Bante, bawa ada anak indigo ke sini untuk mengecek semua lingkungan sini ada makhluk-makhluknya di mana gitu ya. Dan ada yang di mobil, di luar sana dan sebagainya gitu Bante. Nah kalau diceritain semua nanti pada takut semua pada ke sini. Jadi lebih baik saya nggak cerita Bante. Gitu. Jadi pertama bahwa sebenarnya ketakutan itu ada di dalam pikiran kita sendiri Bante. Ya. Nah barangkali itu Bante. Terus kemudian yang mohon pendapat Bante tentang hal ini. Apakah kita kalau saya sendiri sih begitu ada cerita oh di mobil sana di luar sana mobil biara sana ada ini saya sih biasa aja lah, nggak terlalu berpikir. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kalau kita ceritain jadi takut begitu. Nah itu mohon Bante mensikapi ini. Itu yang pertama Bante. Yang kedua, saya malah lupa Bante. Tapi nanti ini pertama dulu Bante ya pertanyaan. Saya itu. jawab dulu yang pertama Ya, nanti dilanjutkan ya. Karena Bapak saja lupa apalagi nanti saya gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, ini terima kasih diberi pertanyaan bagus ya. Karena memang betul, kalau tidak ditanya seperti ini kasihan Bapak Ibu ya. Sudah ketakutan kemudian ditinggal begitu saja. Nah, jadi ini berkat Saudara Anton ini ya. Kan pilih topiknya gaib begitu ya. Jadi sekarang jadi takut semua. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini bercanda ya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya kasih tips. Tips ini bagus sekali kalau mau dipraktekkan. Bagaimana cara agar tidak gampang takut hantu? Caranya adalah tolong jangan nonton film hantu. Iya. Karena ketakutan-ketakutan kita itu salah satu sugestinya itu dari film. Padahal film itu Bapak Ibu memang didesain agar menakuti Bapak Ibu, kan begitu? Kan hantunya tiba-tiba buer begitu ya. Kadang sudah pintunya sudah berbunyi. Kita pikir hantunya mau keluar ya. Hantunya nggak mau keluar. Orangnya masuk. Sudah masuk 3 menit baru buar begitu. Yang bikin terkejut itu sound system. Jadi dulu saya punya teman yang dia senang sekali nonton film hantu. Jadi dulu saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu dia senang beli DVD bajakan ya, 1 biji 6.000. Nggak tahu di Samarinda ada atau enggak. Sekali beli 1 plastik gini banyak film hantu semua. Lalu saya tanya, kamu nggak takut nonton film hantu? Enggak, saya sampai ketiduran kata begitu. Ternyata dia curang Bapak Ibu. Dia nonton film hantunya cuma pakai subtitle, suaranya dia tutup. Pantesan ngerinya hilang begitu ya. Karena yang ngeri itu ternyata salah satunya sound systemnya. Dan saya pikir
Kalau Bapak Ibu ngajak hantu nonton film hantu, hantunya pun takut. Ya. Nah, karena film hantu itu didesain untuk menakuti kita. Nah, jadi kalau orang yang sangat takut hantu atau orangnya itu tidak punya sifat berani, jangan nonton film hantu. Stop. Lalu kalau teman lagi cerita hantu, kita menghindar gitu. Jangan dengerin. Pelan-pelan Anda akan berkurang rasa takutnya. Kemudian juga harus dipahami, hantu itu tidak semengerikan yang tapi tadi saya ceritakan ngeri-ngeri ya. Ya, ini cerita yang ekstrim ya. Tapi seringnya yang kita dengar begitu ya. Kalau orang ketemu hantu, kadang dia juga nggak sadar kalau itu hantu. Sampai kalau sudah lewat. Ngerti maksudnya ya? Seperti di dapur ada orang tuanya, mungkin seperti papa, seperti ayahnya. Jalan ke depan, ayahnya di depan. Lah tadi yang di belakang siapa? Nah itu sangat sering ya. Atau ada seperti sepupunya begitu. Nah kadang orang ketemu makhluk halus, dia juga tidak tahu itu makhluk halus. Karena makhluk halus tidak semuanya mengerikan. Dan kalau Bapak Ibu bertemu atau ada makhluk halus yang cari perhatian, ini bahasanya Bante Utamo. Jadi Bante Utamo menyarankan, jangan menggunakan bahasa diganggu makhluk halus. Tapi ganti saja, makhluk halus cari perhatian, begitu ya. Kenapa dia cari perhatian? Ya mungkin iseng seperti anak-anak. Atau mungkin dia butuh pelimpahan jasa. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat atau mendengar suara yang Bapak Ibu sudah yakin sekali itu bukan makhluk, sudah yakin sekali kalau itu adalah makhluk halus, Bapak Ibu pelimpahan jasa saja. Caranya bagaimana pelimpahan jasa? Duduk merenungkan semua kebajikan yang pernah dilakukan, kemudian baca etawata, itu ada di Parita Biru. Zaman sekarang Parita Biru sudah ada di HP, namanya My Parita, boleh di download. Bahkan ada audionya dari Bante Damadiro. Jadi bisa cari Parita Etawata. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada Parita, boleh dihafal satu kalimat ini. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Ini kalimat untuk pelimpahan jasa. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Contoh. Semoga semua kebajikan yang telah pernah saya lakukan, baik di masa lampau maupun di masa sekarang, kebajikan ini melimpah pada makhluk halus yang ada di sekitar sini, atau mungkin makhluk halus yang tadi menampakkan diri. Semoga makhluk itu mendapatkan limpahan jasa kebajikan, terkondisi berbahagia, terkondisi lahir di alam bahagia. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Ya, Bapak Ibu boleh baca itu 3 kali. Ya, 1 kali juga cukup sebenarnya. Tapi agar lebih kuat tekadnya, boleh dibaca 3 kali. Bante, kadang sudah ketakutan palinya lupa. Misalkan begitu ya. Sudah bahasa Indonesia saja ya. Ya, saya limpahkan kebajikan yang pernah saya lakukan kepada Anda begitu. Kalau di hotel, di luar negeri, mendapat suasana-suasana yang mengerikan. Lalu terakhir, kalau sampai bermimpi dan sebagainya, baca Abhaya Parita. Singkat sekali. Jadi Bapak Ibu yang rajin hafal Parita, boleh dihafal Abhaya Parita beserta artinya. Ya, nanti dibaca artinya. Ya, setidaknya pernah baca artinya. Kalau tidak hafal artinya tidak apa-apa, hafal Parita Palinya, tapi pernah baca bahasa Indonesianya. Begitu ya. Nah, itu sangat baik kalau Bapak Ibu mimpi buruk atau malam ingin tidur diganggu, baca itu. Ya, ini dari pertanyaan Bapak tadi yang di belakang ya. Bagaimana kalau muncul rasa takut? Ya baik Bante, terima kasih. Ini dia pertanyaan tadi menyambung Bante. Jadi saya pernah punya pengalaman Bante di Mendu tahun 93. Saya di sana pada waktu itu ada barak-barak di belakang. Zaman dulu bukan nggak serapi sekarang. Dan saya pernah tidur di sana sendirian karena saya nginap di Mendut.
Nah itu benar Bante saya ketindihan dan saya setengah sadar setengah tidak. Tapi ada sosok makhluk yang kayak merangkak di atas saya tidur gitu Bante. Tapi itu mengingatkan saya kejadian di Mendut Bante. Terus yang kedua juga saya pernah dulu waktu ini di Samarinda, anak saya itu Pundarika masih kecil Bante. Dia suka nonton film hantu Bante. Nah suatu saat jalan sama istri saya di belakang di satu gunung, satu tempat yang konon angker. Tiba-tiba dari wihara kalau nggak salah waktu jam 11 malam Bante. Nah si anak ini tiba-tiba bilang, mak hantu gitu. Jadi kan karena anak sudah biasa lihat di film hantu, tiba-tiba di jalan dia bilang hantu. Mungkin itu hantu beneran, cuma kami lihat nggak berani lihat, kita langsung ngebut aja Bante gitu ya. Terus ini ada umat di Samarinda Bante, ini ada yang punya jimat ya Bante, kayak amulet lah, amulet. Kalau mungkin dari Thailand konon, amulet ini adalah terbuat dari tulangnya apa atau jenazahnya siapa, kemudian ada tanah kuburan dan sebagainya. Terus katanya ada semacam makhluk gumantong misalnya Bante ya. Gumantong itu konon menurut ceritanya saya lihat di internet itu adalah sesosok misalnya bayi yang digugurkan atau bayi-bayi yang meninggal tidak wajar gitu, kemudian diambil oleh biku yang punya tanda kutip punya kemampuan batin, kemudian dimasukkan ke dalam gumantong atau mungkin boneka-boneka yang kita kenal mungkin seperti spirit doll ya yang sekarang ini yang banyak orang dijual belikan Bante. Nah ini di Samarinda ada yang punya pada waktu itu setahun yang lalu dia bilang sudah punya 141 item gitu. Nah dan dia sangat, kalau menurut saya sangat percaya hal itu sehingga ketika kita memberikan pengertian hukum karma dia tidak bisa mengerti Bante, tetap dia percaya begitu. Nah Bante, menurut Bante bagaimana? Benarkah adanya makhluk-makhluk gumantong ini Bante? Terima kasih. Ya, ini seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Akhirnya kita jadi cerita kisah-kisah misteri. Nanti pasang lilin kita gantian. Satu orang cerita satu cerita. Ya. Mengenai temannya atau orang yang tadi diceritakan yang punya banyak amulet ya sampai 141. Kalau menyenangi amulet sebagai seni itu boleh ya, karena memang bagus. Nah, maksudnya amulet itu Buddha-Buddha kecil ya. Kalau sebagai seni, sebagai koleksi, kalau ke Thailand itu bisa cari. Kalau Buddha Borobudur enggak ada, tapi kalau di Thailand seperti ada Buddha Jinarak, kemudian pergi ke Wihara Wat Bawon melihat rupangnya bagus, mereka juga buat miniaturnya. Nah, kalau di Thailand tidak disebut jimat sebenarnya, tapi bahasa Thainya prak kreng, ya prak kreng. Hanya di Indonesia, ya juga di Thailand, beberapa orang meyakini ada yang ada isinya. Nah itu yang dimaksud menjadi jimat. Nah kalau ada orang yang senang mengoleksi itu sebagai jimat, itu juga adalah hak pribadi masing-masingnya. Saya tidak komentar mengenai hal itu. Nah tetapi kalau saran saya secara Buddhis, alangkah baiknya seseorang itu mengoleksi prak kreng berbagai bentuk hanya sebagai koleksi, senang terhadap seni agama Buddha atau seni-seni di Thailand. Seperti ada orang yang koleksi keris sebagai seni, ada orang mengoleksi keris sebagai pusaka. Nah, kenapa tidak disarankan seseorang mengoleksi prak kreng itu dan dianggap sebagai jimat seperti yang dikatakan Bapak tadi? Masalahnya kalau seseorang sudah percaya bahwa kebahagiaan itu muncul dari jimat, nanti dia jadi sulit memahami hukum karma. Padahal agama Buddha itu yang paling awal adalah pandangan benar, betul ya? Jalan mulia berunsur 8, nomor satunya adalah pandangan benar. Apa pandangan benar itu? Pandangan benar itu fondasinya 2. Memahami kama wipaka atau hukum karma dan 4 kebenaran mulia. Jadi kalau dikatakan punya pandangan benar, fondasinya adalah hukum karma dan 4 kebenaran mulia. Nah, kalau seseorang jadi ragu akan hukum karma karena sudah terlalu percaya jimat, contoh,
Dia sudah tidak percaya kalau dia bisa jadi sukses itu karena berdana dan bekerja. Dia percaya dia bisa sukses kalau dia punya jimat A, punya jimat B, misalkan begitu. Atau dia sudah tidak percaya kalau dia bisa naik pangkat itu karena dia kerjanya baik, etikanya baik, orangnya baik. Tapi dia percaya dia bisa naik pangkat kalau dia punya jimat A, jimat B, jimat C. Nah, itu menjadi keliru. Nah, kalau hukum karma, kalau seseorang sudah tidak yakin dengan hukum karma atau keliru memahami hukum karma, maka seluruh dhamma-dhamma lainnya itu runtuh. Coba renungkan. Kita sama-sama renungkan. Ada satu orang tidak percaya hukum karma. Bisa diceritakan dhamma yang lain? Gak bisa, saya buktikan. Kamu rawat sila supaya hidupmu bahagia. Ngapain? Karena dia tidak percaya hukum karma. Betul ya? Mau dia percaya neraka dan surga? Gak mau. Mau dia percaya kelahiran kembali? Belum tentu. Jadi orang kalau tidak punya pemahaman hukum karma yang benar, dhamma-dhamma yang lain runtuh semua. Nah, itu bahayanya kalau seseorang senang mengoleksi jimat dan menjadi keliru. Tapi saya ulangi ya, orang yang senang mengoleksi prakrang atau seni-seni dari Thailand silahkan sebagai seni ya. Tapi kalau dia juga mengoleksi sebagai jimat itu hak pribadi. Ya. Kira-kira seperti itu ya, Pak? Ya, anumodana. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan. Di sini ibu-ibu jarang bertanya atau tangannya kalah cepat. Nanti setelah ini tangannya standby ya. Begitu habis angkat tangannya gitu. Terima kasih Bante. Saya boleh bertanya di luar dari apa yang Bante sampaikan mengenai hantu ini? Boleh, silahkan. Boleh, semuanya pun boleh ya Bante ya. Jadi begini Bante, ini tentang penasaran kita lah. Ataupun penasaran saya sendiri ya. Tanggal 18 April yang lalu SPD diisi oleh Samanera Dhammasiri-sam. Oke. Ada penyampaian yang benar-benar mengusik sekali Bante ya. Karena kebetulan ada pertanyaan lewat online menanyakan kepada Bante kenapa belum menjadi seorang biku. Padahal sudah menjadi seorang Samanera selama 20 tahun. Ya. Nah, oleh Samanera dijawablah bahwa dia sudah sering ditanya hal yang demikian dan juga sudah menjawab juga. Dan juga sudah dia tulis di Facebook, di Facebooknya dia. Ya, memang benar ada postingan dia tanggal 26 November 2021 yang lalu. Hingga satu hari ini masih ada yang merespon Bante, walaupun sudah 23 minggu yang lalu lah, tapi masih ada respon yang komen yang diberikan kepada postingannya dia. Nah di sana pertanyaan dari yang teman melewat online nanya kenapa tidak menjadi seorang biku aja, dijawabnya bukan dia yang tidak mau, tetapi STI yang tidak menyetujui. Sebenarnya waktu itu boleh juga kita bertanya gitu loh, minta kenapa gitu loh. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sangat mengganggu sekali gitu loh, pernyataannya dia. Karena sejujurnya kan biku kan sangat kurang sekali. Kenapa STI tidak menyetujui dia untuk menjadi seorang biku? Padahal sudah 20 tahun dia mengabdikan hidupnya untuk Dhamma. Nah, saya ngulik postingannya dia tanggal 26 November Bante. Di sana benar-benar dia tulis sangat panjang sekali. Kalau saya boleh mengatakan itu mendiskreditkan STI dan anggota Sangha. Ya. Ketika tulisan itu muncul, komentar banyak muncul Bante. Jadi sudah tidak nyaman lah bagi kami yang betul-betul meyakini bahwa selama ini ya STI maupun anggota Sangha, para biku itu baik-baik aja semuanya. Dalam postingan dia juga menulis bagaimana ada seorang biku yang tidak suka dengan dia. Malah dia menekankan kata membenci dia.
Apakah ada hal demikian sampai seorang biku mempunyai sifat kebencian itu kepada Samanera? Ya, jadi itu betul-betul semua dia sampaikan ke dalam tulisan itu. Ya, menurut saya itu sangat mendiskreditkan. Tetapi bagi saya itu baru sepihak dari dia yang menyampaikan postingan tersebut. Hal yang sesungguhnya apa kita tidak tahu. Ya, mungkin ada di antara teman-teman saya di sini sudah ada yang tahu tetapi tidak menyampaikan atau menjelaskan, ataupun juga banyak yang tidak tahu Bante. Nah, apakah Bante berkenan untuk menjelaskan supaya kami ini juga tidak mempunyai persepsi yang salah tentang STI, tentang anggota Sangha, yang menurut kami adalah orang-orang yang punya, yang masih punya rasa kasih lah daripada benci. Jadi kalau memang Bante juga mengulik, saya yakin pasti para anggota Sangha juga mengulik postingan tersebut ya. Nah, mungkin kami bisa diberikan sedikit gambaran ada apa sebenarnya hal ini Bante. 20 tahun dibandingkan dengan dia membandingkan ada yang Samanera yang sudah menjadi biku hanya dalam waktu singkat. Kenapa saya tidak? Dia mengcompare ke sana. Ya, kami pun juga pasti berpikir sama juga gitu loh. Lah, komentar bermunculan semuanya, ada yang ya ada yang negatif dan positif lah, sampai menyerempet ke masalah materi di STI. Ya, di STI kebetulan juga tanggal 19 April Bante Jaya Medo juga berceramah juga tentang bisnis, tentang usaha, tentang money laundering apapun juga, dan menyerempet juga tentang STI. Ada juga orang-orang STI yang terlibat dalam masalah uang. Ya, ini Bante, mohon penjelasan aja Bante, karena hal ini sungguh-sungguh mengganggu sekali bagi kami. Terima kasih Bante. Ya, dari cerita hantu ke cerita uang ya. Ya, kadang uang itu bisa jadi hantu berarti ya. Ya. Mengenai Samanera Dhammasiri, saya hanya pernah baca berita yang di-share di Buddha Jin. Sisanya semua saya tidak pernah baca. Ya. Kenapa demikian? Pertama, saya sendiri tidak ada Facebook. Jadi kalau cari Facebook Biku Abijato tidak ada. Saya tidak ada Instagram, ya maklum saya agak kuno gitu ya, karena itu bagi saya kurang, kalau saya pribadi habisin waktu, ya kalau saya pribadi. Tapi tentu ada orang yang bijaksana, dia bisa menggunakan itu sebagai media mengajar dhamma. Ya, untuk saya lebih senang begini, offline. Makanya artikel atau buku saya juga jarang membuat. Nah, oleh karena itu informasi mengenai ini saya termasuk yang sangat sedikit mengetahui. Apalagi saya baru pulang dari Thailand, ya. Tapi juga bukan berarti saya tidak tahu semuanya. Hanya mengetahui sesuatu itu ada kriterianya. Sesuatu walaupun benar tetapi tidak bermanfaat tidak diceritakan. Ini di dalam sutta ya. Sesuatu walaupun benar membawa manfaat boleh diceritakan. Sesuatu kalau tidak benar dan tidak membawa manfaat tidak boleh diceritakan. Dan sesuatu kalau tidak benar walaupun bermanfaat tidak diceritakan. Jadi dalam sutta Sang Buddha mengajarkan 3 hal tidak perlu diceritakan. Benar tidak bermanfaat tidak diceritakan. Tidak benar bermanfaat, tidak benar tidak bermanfaat tidak diceritakan. Yang boleh diceritakan hanya yang sudah benar bermanfaat pula. Nah, hari ini saya akan menceritakan yang sudah benar dan bermanfaat pula ya. Nah, selama saya menjadi biku, tentu ya, setiap biku itu punya sifat karakter yang berbeda. Jangan hanya biku. Bapak Ibu, di masyarakat 1000 orang 1000 karakter, betul ya? Ya, oleh karena itu ya biku juga banyak macam rupa. Kalau Bapak Ibu ketemu biku mungkin merasa bikunya tidak baik atau kurang baik,
Saran saya hindari. Kenapa demikian? Loh Bante, berarti ada biku yang jahat? Ada. Bagaimana biku yang jahat? Bante Dewadatta. Bante Dewadatta jahat enggak? Jahat, mau membunuh Sang Buddha. Tidak hanya mau membunuh. Bante Dewadatta ini dulu mau menjebak Sang Buddha. Bagaimana jebaknya? Pernah di forum, Bante Dewadatta ini tiba-tiba minta ke Sang Buddha. Sang Buddha, kenapa para biku tidak vegetarian saja? Kalau masih makan daging seperti ini, berarti Sang Buddha latihannya tidak tinggi. Itu di depan forum. Sang Buddha hanya menjawab, ya tidak perlu vegetarian. Sebegitu saja. Tapi di belakang itu Sang Buddha punya pemikiran. Kalau biku vegetarian, agama Buddha tidak bisa berkembang sampai jauh. Karena para biku tidak bisa mengembara. Para biku mengembara kan modal bowl saja patah. Umat memberi apa, makan apa. Dan di zaman dulu di India, orang bukan bawa makanan satu piring. Tapi kadang kita pindah patah di depan rumah. Di rumah itu orangnya masak apa, dia kasih 1 sendok, 2 sendok. Itu pindah patah di zaman dulu. Tidak memberatkan perumah tangga. Jadi saya pindah patah di depan rumah Bapak Ibu. Bante habis jatuh. Bante tunggu, begitu ya. Bapak Ibu pas hari itu masak daun ubi. Saya dapat daun ubi 1 sendok, begitu. Jalan lagi, agak jauh. Bante tunggu, dapat ubi goreng, begitu ya. Kalau saya vegetarian, misalkan sendok ke-9 dapatnya daging. 1 bowl itu tidak bisa dimakan, betul? Para biku tidak bisa mengembara. Agama Buddha tidak bisa sampai ke Tibet, ke Tiongkok, ke Taiwan, ke Jepang, ke Sri Lanka, ke Asia Tenggara. Tetapi Sang Buddha juga tidak mau para biku punya karma buruk. Jadi bagaimana? Makanan itu walaupun daging harus melewati 3 syarat. Ya, tidak saya jelaskan hari ini, nanti panjang. Tidak boleh mendengar makhluk itu dibunuh untuk yang makan, tidak boleh mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita, tidak boleh curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Nah, daging dengan 3 jenis syarat ini, kalau memenuhi 3 syarat ini, daging itu tidak ada karma buruknya. Karena yang kita makan itu hanya makhluk mati, hanya mayat ibaratnya. Memang hewan yang sudah mati. Nah, jadi di zaman Sang Buddha pun, walaupun Buddha maha bijaksana, ada loh kerikil-kerikil yang terjadi. Ada oknum-oknum. Tidak hanya Dewadatta, ada juga Cak Bagia Bhikkhu. 6 biku yang bandel. Siapa yang pernah belajar Vinaya dengar Cak Bagia Bhikkhu? Atasilani mungkin pernah ya. Atasilani nggak belajar Vinaya. Ya, kan Atasila 8. Ya, nggak salah Atasilani, yang salah yang nanya ini. Ya, ada Cak Bagia Bhikkhu, 6 biku yang bandel. Saking bandelnya, nah ini bandelnya seperti ini. Satu hari ada seorang Bante yang tua. Bante, jubah Bante sudah rusak. Mau ndak saya mintakan ke pendana? Ada loh umat yang pawarana ke saya. Pawarana itu mengundang biku ya. Kalau umat pawarana, bikunya boleh minta barang yang perlu. Biku yang tua ini berpikir, ya sudah koyak-koyak jubahnya, sudah dijahit-jahit sana sini, sudah tua. Ya boleh, kata Bante yang tua ini. Nah, salah satu dari Cak Bagia Bhikkhu itu 6 biku bandel ya. Dia lantas berpikir begini. Kesempatan emas. Dia pergi ke pendana Dayaka, umat. Bu, itu Bante sepuh perlu jubah. Perlu 2. Ini pinter dia. Perlu 2. Terus dikasih berapa? Kasih 1. 1 lagi bagaimana? Dia jual. Karena kain di zaman itu mahal luar biasa. Bukan kain di zaman ini, itu 2600 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau ada biku-biku yang agak bandel begitu ya, itu sudah terjadi bahkan sejak Sang Buddha masih ada. Ya, bahkan Dewadatta berjuang untuk menjatuhkan nama baik Sang Buddha. Karena dia ingin naik sebagai kepala sangga. Nah, jadi mengenai kerikil-kerikil ini sudah terjadi sejak zaman Sang Buddha. Kalau saran saya ya mudah-mudahan hal seperti itu jangan dijadikan beban pikiran.
Kalau saya sendiri saya anggota STI, ya. Saya sendiri anggota STI, tapi saya bergabung ke STI itu karena cita-cita STI. Jadi kalau kita baca di anggaran dasar STI, STI itu tujuan STI adalah, saya tidak bisa hafal kalimat pastinya ya, tapi adalah mendukung para biku untuk mempraktekkan Dhamma Winaya dalam pencapaian Nibbana. Itu yang saya ambil. Nah, jadi kalau ada masalah A, masalah B, masalah C, nanti boleh tanya atas Silani kalau kenal saya biku yang selalu tidak ikut. Serius. Ya, kenapa? Karena saya tidak mau stres. Contoh di yayasan. Sekarang yayasan terkena masalah pajak. Saya ndak ikut. Lalu kalau di wihara, kadang wihara Karakasabanya itu berantem. Atau Dayaka berantem. Bante, di sini begini-begini. Saya dengar saja. Ya, semoga nanti cepat selesai. Saya masuk kuti, saya ndak ikut. Ya, saya ndak ikut. Saya baca koran aja ndak. Jadi Bapak Ibu, Bante sekarang sudah, saya ndak tahu, saya ndak baca koran. Ya, jadi saya pikir ya, mengenai ini, yang tahu hanya, tadi diingat ya, tidak bisa semua saya ceritakan. Yang saya ceritakan yang bermanfaat saja. Saya pikir yang benar-benar tahu hal ini adalah yang bersangkutan. Ya, adalah yang bersangkutan. Bagaimana benar-benar terjadi dan yang lainnya yang bersangkutan. Tapi ini informasi dari saya, selama saya latihan gabung di STI, saya pribadi tidak pernah dapat hambatan. Saya pribadi selama mengikuti apa yang sudah ada. Mengikuti apa yang sudah ada bagaimana? Mengikuti Dhamma Winaya. Program STI itu kalau jadi samanera, ikut LPS 1 tahun, diikuti. Ya. Kemudian setelah ini harus ikut meditasi 3 bulan, diikuti. Sejauh ini saya sendiri tidak pernah ada problem. Jadi bagaimana beliaunya bisa mendapatkan problem-problem itu, beliaulah yang tahu selengkap-lengkapnya. Ya. Dan saya juga tidak bisa jawab, Pak, Buasi Malakama. Ya, Samanera Dhammasiri itu saya pernah ketemu tapi tidak pernah diskusi dekat ya. Tapi yang saya dengar beliau itu samanera yang sangat baik hati, ya. Ya. Jadi begitulah ceritanya. Ya, nanti Bapak pulang nggak bisa tidur. Ini Bante Abijato belum jawab saya ini. Ya, begitulah adanya ya. Saran saya cukup tahu saja, jangan terlalu diikuti. Nanti Bapak ikut stres. Nah, STI itu, ini saya cerita STI sedikit ya. STI itu 50 atau 45 tahun yang lalu itu baru berdiri. Betul ya? Ya, sekitar 45 tahun yang lalu. Bahkan Bante Panya cerita di zaman itu hampir tidak ada wihara Theravada. Jadi Bante Panya, beliau mengajar dhamma itu numpang di kelenteng. Tidak ada umat ngerti Pindapata. Jadi makannya bagaimana? Metik. Metik di altar. Kan di kelenteng orang sembahyang Sang Buddha. Ada apel, ada pir. Nah pagi-pagi itu minta ke karyawan wihara. Itu buahnya ada yang punya ndak? Oh ndak Bante, silakan ambil. Silakan ambil berarti tidak mencuri ya. Ya diambilkan. Kemudian beliaunya makan apa yang diberikan kepada para dewa. Jadi dewa berdana ke beliau. Begitu ya. Tapi dari perjuangan yang berat itu pelan-pelan muncul umat-umat jadi ngerti dhamma. Kemudian umat-umat semua bahu-membahu bangun wihara. 1 wihara, 2 wihara, 3 wihara. Hari ini totalnya hampir wihara pembinaan kalau di website itu 400-an wihara. Tapi sebenarnya kalau dihitung itu 500 wihara. Lebih kurang wihara pembinaan. Bikunya hanya 107. Jadi sesungguhnya kalau kita renungkan kerja keras para sesepuh ya, mengajarkan dhamma kepada umat Buddha hingga hari ini wihara bisa 500, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, jadi tentu juga tidak mudah
Tidak mudah loh mengatur organisasi satu Indonesia. Serius, tidak mudah. Saya sendiri itu sering diminta Biku Abijato membantu ya di organisasi. Tapi saya tahu itu, aduh sangat sulit. Coba, ini biar ikut stres. Masalah tanah saja sudah bingung. Umat yang dana tanah itu se-Indonesia, betul? Jadi untuk legalitasnya, notarisnya, kemudian arsipnya, itu stres, itu kerjaan gitu. Ya, belum lagi operasional, aduh rumit sekali. Nah, jadi memang di organisasi itu tidak semudah kelihatannya. Oleh karena itu, sejauh yang saya lihat, karena saya ada di dalamnya, bagi saya STI sudah bekerja luar biasa baik. Dalam waktu 45 tahun, Dhamma bisa berkembang sedemikian luar biasa, biku jumlahnya bisa 100 lebih ya. Nah, kalau masih ada hal-hal yang mungkin kurang pas bagi beberapa individu ya harap dimaklumi begitu ya, karena memang ini organisasi yang besar sekali. Bayangkan wihara di Samarinda begitu jauh dari pusat, ada biku pembinaan begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan masalah sama Nera Damasiri nanti bisa happy ending. Itu saja doa saya ya, harapan baik saya. Ya begitu ya. Ya anumodana untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ibu-ibu ingin bertanya? Satu orang kalau mau terakhir. Ya silakan Bu. Ya walaupun sudah lewat waktu diberi kesempatan. Tes. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Kembali lagi ke makhluk yang halus atau makhluk peta Bante. Ini terjadi betulan terhadap saya. Saya ngajar di SMK Negeri 1 Bante di Samarinda. Suatu ketika saya itu setelah ngajar kan keluar dari ruangan, melihat ada teman saya, guru juga, mau naik tangga di tangga sekolahan. Kemudian saya jalan lagi, yang saya lihat itu teman saya itu tadi ada lagi keluar dari ruangan guru Bante. Jadi saya lihat satu orang menjadi dua gitu. Kemudian saya kaget, loh yang saya lihat itu tadi siapa gitu. Akhirnya saya tanya, ibu tadi di sana? Enggak gitu. Nah ini kejadian ini sering Bante. Bahkan beberapa hari kemudian ada lagi teman saya lihat guru juga yang menyerupai teman lagi, katanya sedang di ATM mau ngambil uang. Padahal teman saya ini tadi katanya masih di rumah gitu loh. Jadi sempat beberapa hari sebelum liburan ini, Lebaran ini kita bahas hal gitu. Akhirnya saya menjadi ketakutan jika suatu saat saya ini menjadi orang seperti tadi lagi, seperti itu tadi menjadi dua, bagaimana gitu. Ada ketakutan seperti itu Bante. Nah pertanyaan saya Bante, yang menyerupai tadi itu makhluk apa ya Bante, kok bisa menyerupai manusia gitu? Terima kasih Bante. Ya, saya pikir itu makhluk peta yang cari perhatian tadi ya. Ya, kadang iseng saja, kadang bisa iseng saja, atau kadang dia cari perhatian untuk minta dibantu, ya. Tapi kadang juga bisa iseng saja. Saya pikir tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Itu kalaupun ibu ketemu pengalaman seperti itu, kayak nggak ada aja gitu. Jadi kayak merasa nggak ada apa-apa gitu, santai saja gitu. Nah nanti kalau kita semakin menunjukkan ketakutan, bisa semakin diganggu. Jadi tenang saja, santai saja. Kalau ibu mau pelimpahan jasa boleh ya. Kadang pelimpahan jasanya mau ketika di wihara juga boleh. Jadi ketika di wihara kita boleh pelimpahan jasa ke dia. Loh, bisa sampai enggak Bante? Bisa.
Kenapa bisa sampai? Karena makhluk halus itu makhluk batiniah. Makhluk batiniah itu bisa merasakan batin kita. Saya kasih contoh, manusia sendiri adalah makhluk batiniah. Tetapi batin kita jarang kita pakai, jarang kita asah. Karena kita lebih banyak pakai fisik. Saya kasih contoh. Kadang ada keluarga kita, misalkan anak. Ini kisah nyata, papa saya dulu pernah ke Tapanuli Selatan. Saya di Medan. Tapanuli Selatan itu jauh sekali. Nah, jadi beliau itu memperbaiki mesin besar ya, papa saya orang teknik. Dan saya di rumah, saya masih kecil. Tiba-tiba saya demam. Dan itu demam yang tinggi sekali sampai ngigau-ngigau. Bayangkan orang tua saya itu nggak ada pager, nggak ada HP. Karena itu saya masih kecil. Nah zaman itu orang tua saya juga nggak punya pager. Temannya ada pager, dia nggak ada pager. Nah juga dia tidak ada HP. Tapi rumah kami itu ada ada telepon rumah. Tiba-tiba papa saya itu nelpon. Dan dia nelponnya itu di Tapanuli Selatan itu di wartel, warung telepon nih. Jadi dia cari ke desa, cari wartel. Begitu dia nelpon, mama saya angkat. Dia hanya nanya, ada apa sama anak saya? Dengan saya ini. Karena dia ternyata sudah gelisah 1-2 hari. Gelisah luar biasa. Baru mama saya bilang, dia demam. Tapi karena saking gelisahnya papa saya, dia yakin kalau ini demamnya ini bukan demam biasa. Dari Tapanuli Selatan dia langsung pulang ke Medan. Dan ternyata begitu saya dibawa ke dokter, dokternya marah. Karena temperatur saya terlalu tinggi. Dan anak-anak itu kalau demamnya terlalu tinggi itu bisa step. Atau bisa jadi bodoh. Nah jadi untung dulu papa saya pulang. Kalau enggak sekarang saya bodoh-bodoh gitu ya. Nanti ditanya, apa maksudnya tadi bu? Ah gitu. Terus saya nggak diundang lagi kemari ya. Lama bantunya ceramahnya lelet begitu. Ya jadi... Bagaimana saya di Medan, papa saya di hutan di Tapanuli Selatan, dia bisa merasakan anaknya itu sakit. Itu karena manusia pun makhluk batiniah. Kalau kita cerita batin, jarak itu sudah tidak masalah. Tapi dari batin ke batin. Saya yakin yang hadir di sini ada yang pernah punya pengalaman mirip-mirip seperti itu. Nah jadi kalau ibu punya pengalaman seperti itu di sekolah, barangkali di tempat lain ya, tenang saja, boleh baca parita di dalam hati, baca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa dalam hati. Kalau nggak ada orang, ibu agak takut, baca, ucapkan keluar suara. Kadang makhluk itu begitu tahu kalau ibu itu umat Buddha, dia nggak mau ganggu. Ya, karena dia tahu umat Buddha itu yang punya sila, punya moral itu dilindungi para dewa. Jadi kadang mereka nggak mau ganggu. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa begitu. Nah, tapi ketika ada di wihara, ibu mau pelimpahan jasa ke makhluk itu silahkan. Itu caranya ya. Ya, itu pengalaman yang wajar. Ya, Bu. Saya pikir habis ya. Besok kita satu pelajaran lagi. Ini sudah malam ya. Ya, kita tutup saja. Ya, anumodana untuk semuanya. Ya.